Sobat pasti pernah mendengar kisah Kerajaan Sriwijaya, dengan kebesaran wilayah dan warisannya ke seluruh Nusantara. Tetapi selama ini kita hanya mengetahui garis besar dan banyak macam versi dan klaim terhadap kerajaan ini. Padahal semua teori yang beredar saat ini tidak pernah sama sekali turun langsung ke daerah-daerah tempat kerajaan ini berasal. Penelitian hanya terfokus ke kota Palembang sebagai ibu kota kerajaan. Sedangkan sumber utama sejarah Kerajaan Sriwijaya, yakni Prasasti Kedukan Bukit Berbunyi, Dapunta Hyang Srijaya Naga, dan 20.000 pasukannya bergerak dari Minanga melakukan penaklukan, hingga sampailah ke Muka Upang, untuk mendirikan Wanua atau kota. Mengapa sejarawan dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak pernah meneliti langsung di mana lokasi Minanga itu? Peradaban awal sebelum berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yang baru berdiri di abad ke-7, di sini, kita tidak membahas tentang kebesaran dan kehebatan Sriwijaya menaklukkan Nusantara. Tetapi di bagian ini kita terfokus untuk membahas dari mana awal mula dan asal peradaban para pendiri kerajaan ini. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di video saya sebelumnya, tentang awal mula kedatangan manusia ke Nusantara. Di wilayah Sumatera bagian selatan, terdapat dua kelompok awal peradaban yang tumbuh, yakni di Ranau dan peradaban di Dempo. Manusia yang tinggal di sekitar Ranau berasal dari Pegunungan Siam, dikenal sebagai Proto-Melayu atau Melayu Tua. Sedangkan manusia yang tinggal di sekitar Dempo berasal dari selatan Cina atau Sungai Mekong, dikenal sebagai Duetro Melayu atau Melayu Muda. Pertama kita akan membahas kelompok manusia yang tinggal di sekitar Ranau. Kelompok ini hidup dan membangun peradaban di sekitar Danau Ranau, meliputi Gunung Seminung, Bukit Pesagi, Liwa dan Bukit Barisan di bagian selatan. Kelompok ini menggunakan bahasa Melayu Tua yang serumpun dengan bahasa Toba, Sunda dan Toraja. Kelompok ini termasuk peradaban tinggi di masa itu, karena memiliki aksara sendiri, dan di kehidupan sosial yang sangat terstruktur, terkait tingkat silsilah, gelar maupun sapaan yang di kemudian hari, diadopsi oleh sebagian besar peradaban-peradaban lainnya di Nusantara. Ini akan kita bahas di video selanjutnya terkait pengaruh Ranau terhadap peradaban di Nusantara. Kelompok ini bahkan mendirikan kerajaan awal di sana, yang dikenal sebagai Kerajaan Skala Barak Kuno, yang kemungkinan berdiri di abad pertama. Di perjalanannya, sebagian keturunan Dr. Kerajaan Skala Barak mulai melakukan migrasi keluar wilayah, dikarenakan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dikarenakan penentuan hak waris dan gelar raja dahulu, masih dipegang oleh anak laki-laki tertua. Jadi untuk anak laki-laki di bawahnya, tidak mendapatkan hak yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Kelompok pertama yang melakukan migrasi adalah, yang kita kenal sekarang, suku Daya yang saat ini mayoritas berada di sekitar kota Muara II. Daya sendiri artinya berani, karena mereka adalah kelompok pertama yang berani keluar dari wilayah mereka. Kelompok kedua yang melakukan migrasi yaitu suku Semendawai, atau yang kita kenal sekarang, suku Komering. Semendawai sendiri berasal dari kata Semenda, dy. Kelompok ini mendirikan pemukiman di muara Sungai Selabung kuno, yaitu wilayah yang dinamakan Minanga. Ingat kata Minanga ini adalah kata kunci pembahasan kita. Kelompok ketiga yang melakukan migrasi adalah kelompok Lapung, atau sekarang kita kenal dengan suku Lampung yang bergerak ke arah selatan. Selanjutnya kita akan membahas kelompok manusia tinggal di sekitar Dempo. Kelompok ini membangun peradaban di sekitar gunung. Dempo meliputi Bukit Kaba dan Bukit Barisan di sekitarnya. Kelompok ini menggunakan bahasa Melayu Muda, yang menjadi cikal bakal bahasa Melayu lainnya. Bahasa mereka adalah bahasa Melayu tertua, dengan intonasi yang lebih tegas daripada bahasa Melayu, yang selama ini kita kenal. Kelompok ini belum memiliki aksara sendiri di masa itu. Tetapi mereka termasuk kelompok yang telah memiliki peradaban, seperti ditemukannya banyak arca-arca kuno di wilayah sekitar Dempo. Kemungkinan arca-arca itu dibuat sebagai wujud persembahan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai di masa itu. Kelompok ini berbeda dengan kelompok yang tinggal di sekitar Ranau. Mereka tidak mengenal istilah silsilah, gelar, maupun sapaan yang terstruktur. Mereka berkembang sebagaimana kelompok awal, yang berbasis pada keluarga, dan kelompok kecil yang dipimpin oleh puyang dari masing-masing kelompoknya. Keturunan dari kelompok ini banyak melakukan migrasi ke berbagai wilayah, seperti ke wilayah Pagaralam, menjadi suku Besema, wilayah Rejang Lebong menjadi suku Rejang, ke wilayah Batu Raja menjadi suku Ogan, ke wilayah aliran Sungai Musi menjadi suku Rawas dan Sekayu, dan masih banyak lagi turunan suku yang bersumber dari rumpun kelompok Dempo ini. Kita sudah membahas dua kelompok awal
yang menjadi cikal bakal Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana Kerajaan Sriwijaya itu akhirnya berdiri. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, ada keturunan dari kelompok awal Ranau yang melakukan migrasi mengikuti aliran sungai yakni suku Semendawai. Mereka mendirikan pemukiman di Minanga, yaitu muara Sungai Selabung yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Minanga Oku Timur. Kelompok Semendawai ini dipimpin oleh Puyang Srijayanaga. Beliau memiliki pemikiran yang revolusioner yang belum terpikirkan oleh kelompok lainnya di masa itu. Beliau ingin menyatukan kelompok-kelompok lainnya yang masih terkotak. Awalnya Puyang Srijayanaga menaklukkan sesama kelompok rumpun Ranau dengan melakukan adu sakti antar Puyang. Ini adalah pertarungan kuno di masa itu, selain peperangan pasukan secara langsung. Setelah rumpun Ranau di sepanjang Sungai Selabung disatukan, beliau mulai menyatukan wilayah lainnya, yakni wilayah yang ditinggali oleh turunan rumpun kelompok Dempo, seperti Ogan, sepanjang Musi, hingga Pagar Alam. Setelah daerah-daerah ini ditaklukkan, melalui pertarungan antar Puyang, ataupun melalui peperangan langsung, mereka diikat kesetiaan melalui sumpah. Itulah mengapa banyak sekali ditemukan prasasti peninggalan Sriwijaya terkait sumpah kutukan kepada pemimpin dan wilayah taklukan jika melakukan pemberontakan atau pengkhianatan. Penaklukan ini bukan terjadi karena kelompok Semendawai lebih kuat atau hebat, tetapi kelompok ini adalah pencetus ide penyatuan dan penaklukan, sehingga mereka menaklukkan wilayah yang awalnya terpecah, pecah kecil satu persatu, dan menjalin aliansi, dan bergabung menjadi pasukan Puyang Srijayanaga yang diikat melalui sumpah, sehingga pasukan ini menjadi besar dan kelompok. Kelompok kecil tidak bisa menandingi kelompok besar ini. Bahkan mayoritas pasukan Puyang Jayanaga ini adalah kelompok dari rumpun Dempo. Mereka diberikan otonomi untuk mengurus wilayah mereka sendiri, tetapi diikat sumpah untuk setia kepada Puyang Jayanaga. Dan banyak dari rumpun Dempo ini juga menjadi jenderal-jenderal perangnya Puyang Srijayanaga. Ekspedisi penyatuan dua kelompok ini berakhir dan selesai di Muka Upang atau Palembang dengan didirikannya Wanua, yakni kota kerajaan yang menjadi cikal bakal Kerajaan Sriwijaya yang bersumber dari dua peradaban awal di Sumatera Selatan yakni Ranau dan Dempo. Selanjutnya Dapuntahiang dan pasukannya melakukan ekspedisi penaklukan yang lebih besar, seperti sejarah yang selama ini kita dengar, walaupun banyak yang dipelintir. Untuk kisah sejarah Sriwijaya sampai masa keemasan dan sampai ke masa keruntuhannya, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Untuk mendukung channel ini, agar lebih berkembang, just look and subscribe, like dan komentarnya.